dan dokumen pendukung. Nah, setelah mengisi formulir, dokumen-dokumennya tadi sudah lengkap, OJK itu mengecek gitu ya. Apabila telah sesuai dengan persyaratan OJK, khususnya kalau yang punya kredit macet gitu ya, telat bayar dan lain-lain, apakah bisa dihapus atau tidak gitu ya. Bukan dihapus, bersih atau tidak gitu ya, bisa bersih atau tidak. Jawabannya ada dua gitu ya. Yang pertama, telah meninggal dunia, misalnya keluarga atau tetangga sudah meninggal dunia gitu ya, tapi ingin dicek seliknya. Nah, ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa identitas ahli waris, KTP untuk WNI, paspor untuk WNA. Kemudian yang kedua, dokumen asli yang menerangkan kematian debitur dikeluarkan oleh pihak berwenang. Surat keterangan meninggal ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah setempat gitu ya, biasanya dari kantor desa gitu ya, biasanya ada. Kemudian yang ketiga, dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan atau ahli waris. Nah, artinya apabila mengecek selik orang yang sudah meninggal itu harus dilakukan oleh keluarga atau ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, debitur badan usaha. Nah, apabila secara badan usaha ini ada berkas-berkas yang harus dilengkapi. Fotokopi identitas badan usaha dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas asli badan usaha berupa NPWP. Nah, tentu saja ini NPWP-nya bukan pribadi ya, NPWP perusahaan atau badan usaha. Yang kedua, akta pendirian perusahaan. Nah, kalau punya badan usaha pasti punya aktanya ya, kalau resmi ya. Yang ketiga, perubahan anggaran dasar terakhir. Nah, kalau badan usaha yang baik itu pasti memiliki catatan keuangan ya. Perubahan anggarannya itu pasti ada. Yang keempat, apabila dikuasakan membawa surat kuasa, sama seperti tadi yang individu. Nah, setelah dokumen tersebut dilengkapi, langkah selanjutnya yaitu OJK melakukan pengecekan kesesuaian formulir dan dokumen pendukung. Nah, setelah mengisi formulir, dokumen-dokumennya tadi sudah lengkap, OJK itu mengecek gitu ya. Apabila telah sesuai dengan persyaratan, OJK melakukan penarikan data informasi debitur gitu ya. Artinya di sini ada pihak yang memang khusus tugasnya itu mengecek gitu ya. Setelah sudah sesuai nih, nah nanti dari pihak OJK itu mengambil data-datanya dari database yang mereka miliki. Yang ketiga, hasil akan dikirimkan melalui email pemohon yang didaftarkan. Nah, saat mendaftar ke kantor OJK, teman-teman menyerahkan email gitu ya, alamat surel yang aktif, supaya ketika sudah ada datanya, OJK bisa mengirimkan slip yang kita miliki. Seperti itu. Nah, itu apabila mengeceknya secara offline atau langsung ke kantor OJK. Nah, tetapi teman-teman misalnya sangat sibuk gitu ya, karena pengangguran misalnya sangat sibuk, atau misalnya kerja gitu ya, lembur terus gitu ya, sehingga tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor OJK. Tenang, karena ada pilihan yang kedua secara online atau daring. Nah, kalau daring itu seperti apa sih langkah-langkahnya? Nah, ini saya tampilkan ya untuk yang daring. Nah, untuk daring, teman-teman bisa membuka website idebku.ojk.co.id. Nah, setelah membuka, teman-teman langsung klik menu pendaftaran. Nah, di sana nanti ada menu pendaftaran, teman-teman klik pada halaman utama aplikasi idebku OJK. Nah, setelah diklik pendaftaran, nanti di sana kita harus mengecek ketersediaan layanan untuk mengisi seluruh kolom halaman, dan klik selanjutnya. Nah, di situ ada informasi yang harus kita isi, kemudian kita klik gitu ya. Saya pernah mencobanya gitu ya, dan kalau melalui online atau daring ini ada antriannya gitu ya. Ada antriannya sehingga butuh waktu yang tepat gitu ya supaya kita dapat nomor antrian. Biasanya malam-malam gitu ya, jam 12 atau jam 1 malam di hari kerja biasanya. Karena seperti layanan pemerintahan yang lain hanya melayani di jam kerja Senin sampai Jumat biasanya. Kemudian setelah itu pemohon mengisi data registrasi secara lengkap. Nah,
di situ nanti akan muncul data registrasi yang harus diisi gitu ya. Cukup banyak gitu ya. Di situ mirip mungkin tentang informasi pribadi, alamat, nomor HP, email, dan lain-lain. Lalu apabila sudah diisi, klik selanjutnya gitu ya. Tentunya kita pastikan dulu nih datanya sudah benar atau belum. Takutnya ada yang salah ketik atau salah penulisan huruf dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada beberapa dokumen gitu ya yang harus diunggah untuk mengajukan pengecekan SLIK masing-masing. Nah, sama seperti tadi yang luring gitu ya, ada perbedaan antara yang perseorangan, badan usaha, kemudian yang telah meninggal dunia. Nah, untuk yang perseorangan itu datanya KTP gitu ya, foto KTP dan juga foto selfie gitu ya, seperti mengajukan pinjaman online. Kemudian yang badan usaha itu ada KTP, kemudian NPWP badan usaha, akta pendirian, kemudian perubahan anggaran. Nah, itu sama seperti yang luring ya. Kemudian yang meninggal dunia juga sama, ada KTP, dokumen asli yang menerangkan kematian, dan juga dokumen yang menunjukkan kekeluargaan atau ahli waris. Nah, contohnya apa nih? Dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan. Kita bisa menunjukkan yang paling mudah itu kartu keluarga gitu ya, karena di sana akan terlihat data keluarganya. Setelah diunggah, pemohon akan memperagakan instruksi yang diminta pada aplikasi. Nah, di sini ada instruksi yang diminta gitu ya. Nah, misalnya disuruh senyum, kemudian disuruh mengedipkan mata dan lain-lain untuk keperluan verifikasi. Setelah pendaftaran berhasil, pemohon akan menerima email dari OJK yang memuat antara lain informasi nomor pendaftaran. Nah, nanti kalau sudah benar gitu ya, sudah diklik selanjutnya, nanti akan ada email gitu ya memuat informasi bahwa kita sedang mengajukan permohonan untuk mengecek SLIK OJK. Pemohon dapat melakukan pengecekan status permohonan. Nah, kita juga dapat mengecek gitu ya, permohonan kita itu sudah bisa diambil atau belum nih, atau masih menunggu antrian. Kemudian yang kelima, OJK akan merespon permohonan dari pemohon dan mengirimkan hasil SLIK-nya paling lambat 1 hari kerja setelah pendaftaran. 1 hari kerja itu misalnya teman-teman mengajukan Senin gitu ya, artinya ya paling lambatnya itu Selasa atau Rabu gitu ya. Kemudian yang terakhir, apabila terdapat pengaduan dan persyaratan lebih lanjut, nah ini kalau misalnya ada kesalahan data dan lain-lain, bisa melalui telepon, email, ataupun WhatsApp yang tercantum. Seperti itu untuk cara mengecek SLIK OJK masing-masing ya. Semoga dapat dipahami gitu ya. Dan kita langsung saja ke pembahasan yang ketiga. Apakah data SLIK OJK kita itu bisa bersih gitu ya? Bisa dibersihkan gitu ya? Apa khususnya kalau yang punya kredit macet gitu ya, telat bayar dan lain-lain, apakah bisa dihapus atau tidak gitu ya? Bukan dihapus, bersih atau tidak gitu ya, bisa bersih atau tidak. Jawabannya ada 2 gitu ya. Yang pertama bisa gitu ya, dan yang kedua tidak bisa. Artinya antara bisa dan tidak bisa gitu. Saya pribadi tidak dapat memastikan gitu ya, tidak dapat menjanjikan secara pasti bisa dihapus atau tidak, karena setelah saya tadi coba mencari-cari, memang ada 2 pendapat, ada 2 referensi gitu ya. Apabila yang percaya bahwa bisa dihapus itu menyampaikan bahwa dalam 24 sampai dengan 60 bulan nanti data SLIK OJK kita itu akan bersih gitu ya. Akan dilakukan pemutihan seperti itu. Tetapi ada juga yang versi yang lain bahwa data di SLIK OJK kalau punya kredit macet itu ya selamanya tidak akan bisa bersih. Kemudian saya lebih condong kemana? Kalau saya yang kedua gitu ya, tidak bisa bersih, karena namanya juga hutang gitu ya, apalagi kalau hutangnya cukup besar gitu ya, puluhan juta misalnya. Saya rasa ya yang memberikan pinjaman pun akan mikir-mikir gitu ya, wah ini masa utang banyak tiba-tiba bersih, enak sekali gitu ya. Sehingga saya lebih condong ke yang kedua, artinya data SLIK kita ya belum bersih kalau memang belum dilunasi. Kalaupun sudah dilunasi, catatan kita gitu ya, karena itu kan berdasarkan sejarah gitu ya, histori, ada transaksinya gitu, apa kita pernah telat atau tidak. Kalau pernah telat walaupun sudah dilunasi, itu artinya kita punya ibaratnya jejak digitalnya itu sudah pernah buruk itu karena pernah telat. Nah, itu mungkin mempengaruhi untuk kedepannya.
Nah, mungkin sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini dengan cara subscribe dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat. Apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan mengenai video ini, silakan bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.